Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reza Santia, NPM 2213022060. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem pencernaan. Yang pertama, nama-nama organ pencernaan pada manusia, yaitu ada mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian ada faring dan esofagus. Nasofaring atau bagian atas terdiri dari langit-langit mulut lunak dan keras. Parofaring, bagian tengah terdiri dari ufala dan amandel. Dan laringofaring, yaitu bagian bawah terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau laring. Kemudian fungsi faring atau tenggorokan dan esofagus atau kerongkongan itu berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian ada lambung. Lambung terhubung dengan dua saluran pada setiap ujungnya. Ujung atas dari lambung juga terhubung pada esofagus atau kerongkongan. Saluran esofagus ini adalah saluran yang berfungsi untuk jalur masuk makanan yang berasal dari mulut. Kemudian ada pankreas, hati, dan empedu. Struktur pankreas terdiri dari kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Hati kurang lebih berbentuk segitiga dan terdiri dari dua lobus. Kemudian ada kantung empedu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fundus, tubuh, dan leher. Kemudian ada usus halus. Usus halus terdiri dari tiga bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Kemudian ada usus besar. Usus besar memiliki struktur dinding seperti lapisan serosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Kemudian ada anus. Anus berbentuk saluran dengan panjang 3,5 sampai 5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan dua sphincter atau otot yang berfungsi sebagai katup. Anus ini berfungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan. Kemudian, mekanisme kerja enzim-enzim pada organ pencernaan. Proses pencernaan dibantu oleh enzim yang dihasilkan dari berbagai titik pada saluran cerna. Tanpa enzim, makanan hanya akan menumpuk di dalam perut. Tubuh Anda pun tidak akan bisa mendapatkan nutrisi dan energi dari makanan. Ada sejumlah tempat produksi enzim dalam sistem pencernaan. Tempat-tempat itu adalah kelenjar air liur, hati atau liver, kantung empedu, bagian dalam dinding lambung, pankreas, serta bagian dalam dinding usus halus dan usus besar. Kemudian ada enzim pencernaan, bekerja sebagai katalis, yaitu suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada sistem pencernaan. Enzim-enzim ini mempercepat reaksi kimia untuk menguraikan karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk yang paling kecil. Setelah itu, barulah usus bisa menyerap zat gizi dan mengirimkannya ke sistem peredaran darah. Darah kemudian akan mengedarkan zat gizi ke seluruh sel tubuh untuk membentuk energi dan melakukan fungsi lainnya. Kemudian ada gangguan pada organ pencernaan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada GERD. GERD atau gastroesophageal atau gastroesophageal reflux disease adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh pelemahan katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Upaya mencegahnya yaitu dengan menghindari makanan pedas, berlemak, asam, dan kafein meninggikan kepala dan kafein. Kemudian meninggikan kepala saat tidur. Kemudian ada tukak lambung.
Luka lambung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka yang panjang. Cara mencegahnya yaitu dengan menjaga kebersihan, misalnya sering mencuci tangan, dan memastikan makanan benar-benar matang sebelum mengonsumsinya. Berhati-hati dalam menggunakan obat anti-inflamasi non-steroid agar tidak berlebihan. Kemudian mengurangi atau berhenti merokok. Yang ketiga ada batu empedu. Batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Konsumsi empedu ini lebih baik mengkonsumsi sumber serat yang baik serta buah-buahan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan gandum. Dan yang terakhir, peta konsep mekanisme pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ pencernaan, yaitu mulut, yang terdapat lidah dan gigi, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus yang terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, kemudian ada usus besar yang terdiri atas usus buntu, umbai cacing, dan rektum dan anus. Kemudian, sistem pencernaan dapat mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Contohnya diare, appendicitis, terus itu ulkus, MAH, sembelit, dan parotis. Sistem pencernaan juga memiliki fungsi, yaitu makanan yang tidak harus dicerna itu contohnya vitamin, mineral. Sedangkan makanan yang harus dicerna itu karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.